Berjumpa lagi dengan channel Bang Parul. Nah, ini lanjutan dari video sebelumnya, membagi ilmu, sharing knowledge, bahasa pemrograman ulang untuk developer. Nah, kawan-kawan, saya akan melanjutkan video sebelumnya ini. Kita masuk bagaimana step awal atau memulai Golang secara prakteknya ya, karena kemarin saya menceritakan teori sejarah dan keunggulan daripada Golang itu sendiri. Nah, supaya kawan-kawan bisa ada motivasi gitu ya. Oke kawan-kawan, sebelum kita masuk atau memulai Golang ini, terlebih dahulu kawan-kawan harus mendownload installer Golang ya, yang dimana kawan-kawan bisa mendownload itu di Golang.org. Nah, ini video saya ini online ini, jadi nggak ada editing. Nah, kebetulan saya nggak pintar ngedit, jadi live aja. Oke, kawan-kawan, yang pertama sebenarnya sih kawan-kawan bisa mendownload Go ya di sini. Nah, di sini kawan-kawan bisa memakai mendownload versi Windows, versi Mac, versi Linux, dan versi source-nya nih. Nah, si installer-installernya ini, yang package-nya ini sebenarnya lebih enak. Nah, cara installnya simple. Nah, sebenarnya sih di antara Windows, Mac, atau Linux sama aja cara installnya ya. Artinya cuma klik, nanti kawan-kawan bisa ngikutin panduannya. Tapi untuk kali ini video saya coba menginstal di Mac ya. Nah, terakhir itu persis 1.1.4.4 ya. Nah, kebetulan saya udah pernah install, jadi saya batalkan dulu aja. Saya anggap adalah proses install itu sudah berjalan dengan baik. Nah, kalau sudah terinstall, maka apa sih proses yang harus selanjutnya akan kita install? Yang pertama adalah kita terlebih dahulu mengecek GoPad-nya sendiri. Nah, kawan-kawan harus tahu melihat GoPad-nya nih, setting GoPad-nya ini. Jadi karena kita di Windows nanti ada cara-caranya, kawan-kawan bisa ngelihat di github.com Golang, nanti di ini ya, kawan-kawan bisa ngelihat di sini. Nah, dari situ maka perlu kita perhatikan itulah apakah sudah terekspor di environment di OS-nya. Nah, kebetulan saya pakai Mac, maka kita coba lihat cara GoPad-nya. Nah, yang pertama saya akan lihat dulu di Mac saya. Profile. Nah, karena saya sudah banyak menginstal sesuatu, jadi jangan di skip aja, jangan terlalu dilihat. Nah, nanti kawan-kawan harus mengeset namanya export dokumen export GoPad-nya ini. Nah, ini yang penting sekali ya, karena nanti lokasi project ada di sini, di Go-nya ini. Nah, setelah ini sudah terbuat, maka nanti kawan-kawan tinggal mengupdate. Nanti untuk nge-refresh dari base profile nanti gunakan pakai source base profile, supaya nanti perubahan di sisi command lainnya bisa bisa reload ya. Nah, tadi saya nyimpan di home ini dokumen Go. Nah, perhatikan kawan-kawan, di sini ada bin, ada package ya. Ini sebenarnya settingannya.
Nah, yang pertama yang untuk lokasi project itu ada di SLC ya. Nah, teman-teman harus buat VDRC-nya. Nanti di sini semua adalah lokasi-lokasi project yang akan kita buat. Nah, saya akan buat satu contoh di mana karena ya saya akan buat satu contoh Bang Parul. Nah, di sini akan kita buat contoh. Karena saya menggunakan saya menggunakan Visual Code, maka saya akan menggunakan ini Visual Code. Loading. Nanti kita buat satu file namanya halo. Tunggu. Nah, di sini maka kita akan buat go pulang. Kebetulan kita kan kita buat. Nah, kawan-kawan harus ngebuat package-nya dulu, ya kan? Package main. Nah, import. Jadi mungkin saya copy aja lah kali. Import. Silahkan nggak usah dulu deh. Nah, kita buat tentang main. Nah, main ini coba kita ketik mt print append. Nah, itu otomatis akan import ya. Selamat datang di channel Bang Parul. Nah, karena ini tidak pakai titik koma ya sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa langsung kalau dari Visual Code bisa langsung dari sini open terminal. Nah, tinggal di sini kan ada ini. Nah, kita bisa build halo. Nah, dari sini langsung ada namanya file binary executable-nya ya. Jadi artinya kita bisa langsung mengetik ini, maka menghasilkan selamat datang Parul gitu ya. Nah, itulah proses golang ya, cara kerja directory project. Nah, ada lagi yang satu lagi itu kita bisa menyimpan file-file binary-nya di dalam, karena sini kan ada tadi di bin. Nah, sebenarnya apa sih bin ini gitu ya? Bin itu adalah tempat hasil compiler atau hasil compile yang akan diekspor ke situ. Nanti itu ada kaitannya dengan kawan-kawan bisa ngelihat di sini. Kawan-kawan bisa nge-set ke bin itu dengan catatan kawan-kawan harus setting di environment-nya base profile. Nah, di sini kawan-kawan bisa ngelihat. Nah, ini ada saya buatkan. Nah, di sini bin. Nah, ini akan kita buat malokasikan hasil compiler ya. Artinya kita simpan package di sana. Nah, bagaimana caranya? Cara kerjanya. Nah, di sini kawan-kawan ya kan, langsung go install hello world. Hello. Otomatis kita akan bisa masuk ke lokasi bin tadi. Nah, di sini ada hello. Nah, ini kan ada hello tuh. Maka kita render bisa di sini untuk hasil eksekusinya ya. Hello. Nah, ini. Jadi istilahnya itu ketika kita install berarti hasil compile itu yang sudah menjadi
jadi sebagai direktori BIM ya. Dan nanti kita bisa itu kita buat sebagai direktori BIM. Itu kawan-kawan yang menariknya pulang begitu. Nah, jadi secara default dari project sendiri itu penggunanya adalah seperti ini. Ketika kawan-kawan sudah menentukan goal path-nya, maka otomatis kawan-kawan sudah bisa melakukan project di file di direktori goal path-nya itu di file di direktori SRC itu. Nah, secara codingan untuk secara dasarnya itu sintaksnya seperti ini. Kemarin saya bilang itu adalah tidak menggunakan titik koma di akhir ya. Oke kawan-kawan, cukup sekian dulu pengantar dari ulang untuk basicnya ya. Kalau kawan-kawan ingin berdiskusi atau bertanya, mungkin bisa di komen nanti di channel saya. Tapi jangan lupa untuk di-share ke teman-teman supaya dapat membantu subscribe-nya ya, supaya kita ada motivasi untuk berbagi ilmu. Oke kawan-kawan, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat video saya ini. Oke, selamat pagi. Terima kasih semuanya.